Oke. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Satu itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa, dan satu hukum ya, yang tadi ya nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Ini yang masuk korban atau ini apa? Bekas tembakan misalnya ke jalan nggak dalam tubuh? Ya, terdakwa satu ya. Ini proyektil, 2 anak peluru. Nah, 3 buah serpihan proyektil. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban ini, satu lagi di baju korban, ya. Siapa ya, Bu? Oh ya. Terakhir 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak. 5. Siap, betul. Sudah 5 ya. Para terdakwa 5 dikeluarkan ya. Dari 8 ya. Dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil begitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga orang terlibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak, Tribuners, permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar klien waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa ini tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan. Dan Agam, anak korban ini sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut tersebut karena alasannya terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Kemudian reaksi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang pengadilan militer ini, mereka hanya diam tanpa mengucap apapun ketika permintaan maafnya ditolak begitu ya. Jadi Agam mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan juga menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain karena semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat. Jadi kepergiannya meninggalkan duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dan selain Ilyas, pemilik rental mobil, rekannya yaitu RM juga mengalami luka tembak. Dan menurut keterangan awalnya Ilyas dan rombongan ini mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental gitu. Dan mereka kemudian menemukan mobil itu di depan minimarket rest area hingga terjadilah penembakan maut. Di mana sebelumnya oknum anggota TNI AL akan menabrak Ilyas begitu. Jadi hal itu dilakukan sebelum melakukan penembakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa. Dan satu hukum
Ya, yang tadi ya nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Ini yang masuk korban atau ini apa bekas tembakan misalnya ke jalan nggak dalam tubuh? Ya, terdakwa satu ya. Ini proyektil, 2 anak peluru. 3 buah serpihan proyektil. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban, ini satu lagi di baju korban. Ya. Siapa ya, Bu? Oh ya. Oh ini. Terakhir 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak. 5. Siap, betul. Sudah 5 ya. Karena terdakwa 5 dikeluarkan ya. Dari 8 ya. Dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil begitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga orang akibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak, Tribuners, permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut eh, memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar clear waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa ini tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan. Dan Agam, anak korban ini sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut tersebut karena alasannya terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Kemudian reaksi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang pengadilan militer ini, mereka hanya diam tanpa mengucap apapun ketika permintaan maafnya ditolak begitu ya. Jadi Agam mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan juga menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain karena semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat. Jadi kepergiannya meninggalkan duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dan selain Ilyas, pemilik rental mobil, rekannya yaitu RM juga mengalami luka tembak. Dan menurut keterangan awalnya Ilyas dan rombongan ini mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental gitu. Dan mereka kemudian menemukan mobil itu di depan minimarket rest area hingga terjadilah penembakan maut. Di mana sebelumnya oknum anggota TNI AL akan menabrak Ilyas begitu. Jadi hal itu dilakukan sebelum melakukan penembakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Satu itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa. Dan satu bung
ya. Yang tadi ya, nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Yang masuk korban atau ini apa, bekas tembakan misalnya ke jalan nggak dalam tubuh, ya. Terdakwa satu ya, Ini proyektil, 2 anak peluru. nah, 3 buah serpihan proyektil. ya. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban ini kecil, satu lagi di baju korban, ya. Siapa yang punya? Oh iya. Oh ini. Terakhir, 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak. 5. Siap, betul. Sudah 5 deh. Para terdakwa 5 dikeluarkan ya. Dari 8 ya. Dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil gitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga OS akibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak Tribuners permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut eh, memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar clear waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa ini tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan. Dan Agam, anak korban ini sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut tersebut karena alasannya terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Kemudian reaksi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan secara pengadilan, mereka hanya diam tanpa mengucap apapun ketika permintaan maafnya ditolak begitu ya. Jadi tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan juga menggelapkan mobil hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain karena semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat. Jadi kepergiannya meninggalkan duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dan selain Ilyas, pemilik rental mobil itu RM juga keterangan awal rombongan kebur mobil dan mereka bukan tembakan oknum akan begitu lakukan. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa dan satu bung.
ya. Yang tadi ya, nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Ini yang masuk korban atau ini apa? Bekas tembakan misalnya ke jalan nggak dalam tubuh? Ya, terdakwa satu ya. Ini proyektil 2 anak peluru. Nah, 3 buah serpihan proyektil. ya. Ya, ya. Ya. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban, ini kecil. Satu lagi di baju korban. Ya. Siapa ya, Bu? Oh ya. Oh ini. Terakhir 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak. 5. Siap, betul. Sudah 5 ya. Para terdakwa 5 dikeluarkan ya. Dari 8 ya. Dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil begitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga OS akibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak, Tribuners, permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar klien waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa ini tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan. Dan Agam, anak korban ini sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut tersebut karena alasannya terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Kemudian reaksi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang pengadilan militer ini, mereka hanya diam tanpa mengucap apapun ketika permintaan maafnya ditolak begitu ya. Jadi Agam mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan juga menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain karena semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat. Jadi kepergiannya meninggalkan duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dan selain Ilyas, pemilik rental mobil, rekannya yaitu RM juga mengalami luka tembak. Dan menurut keterangan awalnya Ilyas dan rombongan ini mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental gitu. Dan mereka kemudian menemukan mobil itu di depan minimarket rest area hingga terjadilah penembakan maut. Di mana sebelumnya oknum anggota TNI AL akan menabrak Ilyas begitu. Jadi hal itu dilakukan sebelum melakukan penembakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Satu itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa dan satu hukum.
ya. Yang tadi ya, nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Ini yang masuk korban atau ini apa? Bekas tembakan misalnya ke jalan nggak? Jalan tubuh. Ya, terdakwa satu ya. Ini proyektil, 2 anak peluru. 3 buah serpihan proyektil. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban ini kecil, satu lagi di baju korban, ya. Siap ya, Bu? Oh ya. Oh ini. Terakhir, 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak. 5. Siap, betul. Sudah 5 ya. Para terdakwa 5 dikeluarkan ya. Dari 8 ya. Dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil begitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga orang akibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak, Tribuners, permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar klien waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa ini tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan. Dan Agam, anak korban ini sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut tersebut karena alasannya terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Kemudian reaksi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang pengadilan militer ini, mereka hanya diam tanpa mengucap apapun ketika permintaan maafnya ditolak begitu ya. Jadi Agam mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan juga menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain karena semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat. Jadi kepergiannya meninggalkan duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dan selain Ilyas, pemilik rental mobil, rekannya yaitu RM juga mengalami luka tembak. Dan menurut keterangan awalnya Ilyas dan rombongan ini mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental gitu. Dan mereka kemudian menemukan mobil itu di depan minimarket rest area hingga terjadilah penembakan maut. Di mana sebelumnya oknum anggota TNI AL akan menabrak Ilyas begitu. Jadi hal itu dilakukan sebelum melakukan penembakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Satu itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa dan satu hukum.
ya. Yang tadi ya, nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Ini yang masuk korban atau ini apa? Bekas tembakan misalnya ke jalan nggak dalam tubuh? Ya, terdakwa satu ya. Ini proyektil, 2 anak peluru. Nah, 3 buah serpihan proyektil. ya. Ya, ya. Ya. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban ini kecil, satu lagi di baju korban, ya. Siapa ya, Bu? Oh ya. Oh ini. Terakhir, 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak. 5. Siap, betul. Sudah 5 ya. Karena terdakwa 5 dikeluarkan ya. Dari 8 ya. Dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil begitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga orang terlibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak, Tribuners, permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar klien waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa ini tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan. Dan Agam, anak korban ini sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut tersebut karena alasannya terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Kemudian reaksi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang pengadilan militer ini, mereka hanya diam tanpa mengucap apapun ketika permintaan maafnya ditolak begitu ya. Jadi Agam mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan juga menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain karena semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat. Jadi kepergiannya meninggalkan duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dan selain Ilyas, pemilik rental mobil, rekannya yaitu RM juga mengalami luka tembak. Dan menurut keterangan awalnya Ilyas dan rombongan ini mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental gitu. Dan mereka kemudian menemukan mobil itu di depan minimarket rest area hingga terjadilah penembakan maut. Di mana sebelumnya oknum anggota TNI AL akan menabrak Ilyas begitu. Jadi hal itu dilakukan sebelum melakukan penembakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa. Dan satu hukum
ya. Yang tadi ya, nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Ini yang masuk korban atau ini apa? Bekas tembakan atau ke jalan kan dalam tubuh. Ya, terdakwa satu ya. Ini proyektil, 2 anak peluru. Nah, 3 buah serpihan proyektil. ya. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban ini kecil, satu lagi di baju korban, ya. Siap ya, Bu? Oh ya. Oh ini, Terakhir, 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak, 5, Siap, betul. sudah 5 deh. Karena terdakwa 5 dikeluarkan ya dari 8 ya, dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil gitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga orang akibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak Tribuners permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar clear waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa ini tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan. Dan Agam, anak korban ini sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut tersebut karena alasannya terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Kemudian reaksi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang pengadilan militer ini, mereka hanya diam tanpa mengucap apapun ketika permintaan maafnya ditolak begitu ya. Jadi Agam mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan juga menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain karena semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat. Jadi kepergiannya meninggalkan duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dan selain Ilyas, pemilik rental mobil, rekannya yaitu RM juga mengalami luka tembak. Dan menurut keterangan awalnya Ilyas dan rombongan ini mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental gitu. Dan mereka kemudian menemukan mobil itu di depan minimarket rest area hingga terjadilah penembakan maut. Di mana sebelumnya oknum anggota TNI AL akan menabrak Ilyas begitu. Jadi hal itu dilakukan sebelum melakukan penembakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Satu itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa dan satu hukum.
ya. Yang tadi ya, nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Ini yang masuk korban atau ini apa? Bekas tembakan misalnya ke jalan nggak dalam tubuh? Ya, terdakwa satu ya. Ini proyektil, 2 anak peluru. Nah, 3 buah serpihan proyektil. ya. Ya, ya. Ya. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban, ini oke. Satu lagi di baju korban. Ya. Siapa yang punya? Oh ya. Oh, ini. Terakhir 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak. 5. Siap, betul. Sudah 5 deh. Para terdakwa 5 dikeluarkan ya. Dari 8 ya. Dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil gitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga OS akibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak Tribuners permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut uh, memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar clear waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa ini tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan. Dan Agam, anak korban ini sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut tersebut karena alasannya terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Kemudian reaksi dari ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang pengadilan militer ini, mereka hanya diam tanpa mengucap apapun ketika permintaan maafnya ditolak begitu ya. Jadi Agam mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan juga menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain karena semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat. Jadi kepergiannya meninggalkan duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Dan sebagai informasi Tribuners bahwa peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025 dini hari. Dan selain Ilyas, pemilik rental mobil, rekannya yaitu RM juga mengalami luka tembak. Dan menurut keterangan awalnya Ilyas dan rombongan ini mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental gitu. Dan mereka kemudian menemukan mobil itu di depan minimarket rest area hingga terjadilah penembakan maut. Di mana sebelumnya oknum anggota TNI AL akan menabrak Ilyas begitu. Jadi hal itu dilakukan sebelum melakukan penembakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke. Satu buah kaos warna hitam milik almarhum saudara Ilyas. Satu itu termasuk satu buah celana jeans milik almarhum ya, terdakwa. Dan satu bung
ya. Yang tadi ya, nggak perlu dibuka. 2 butir proyektil anak peluru. Dua butir proyektil. Ini yang masuk korban atau ini apa? Bekas tembakan misalnya ke jalan nggak dalam tubuh? Ya, terdakwa satu ya. Ini proyektil, 2 anak peluru. 3 buah serpihan proyektil. Di jaket korban ini. Satu di jaket korban, yang satu lagi lengan kiri korban, ini kecil. Satu lagi di baju korban. Ya. Siapa yang punya? Oh ya. Oh, ini. Terakhir 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Ini Pak. 5. Siap, betul. Sudah 5 ya. Karena terdakwa 5 dikeluarkan ya. Dari 8 ya. Dari terdakwa. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini terkait penembakan bos rental mobil gitu. Ternyata anak-anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL yang telah membunuh ayah mereka. Jadi penolakan itu dilakukan oleh Agam Muhammad juga Rizky Agam Syahputra di dalam sidang Pengadilan Militer Jakarta pada Selasa 18 Februari kemarin, Tribuners. Keduanya berhadapan langsung dengan ketiga OS akibat tewasnya sang ayah, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Adli, dan juga terdakwa Rafsin, di mana Agam mengatakan alasan menolak permintaan maaf dari para oknum TNI tersebut karena terdakwa ini baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis begitu. Mendengar penolakan dari anak korban, akhirnya ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer 208 Jakarta hanya diam, Tribuners, tanpa mengucap apapun, dan Agam juga mengatakan bahwa tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah ini bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Karena memang semasa hidupnya sang ayah ini membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oleh ketiga oknum anggota TNI ini membawa duka cita mendalam begitu bagi keluarga besar. Nah, diketahui bahwa permintaan maaf ketiga oknum TNI AL ini disampaikan lewat tim penasehat hukum, Tribuners. Jadi mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel CH Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada anak-anak korban begitu. Di mana Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan yang dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak bos rental mobil Ilyas Abdurrahman, Agam Muhammad Nasruddin menolak Tribuners permintaan maaf dari oknum TNI Angkatan Laut yang sekarang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman atau ayahanda dari Agam Muhammad itu ya meninggal dunia
di rest area Jakarta Merak, yang mana beberapa waktu lalu kasus ini juga sempat viral di media sosial lewat beberapa video ya Tribuners ya. Alasannya sendiri, Agam ini pengen kalau perkara ini selesai dulu, baru nanti para terdakwa bisa meminta maaf ke keluarganya. Agam yang juga mewakili adiknya dan keluarga pun bilang kalau saat ini terdakwa diminta untuk fokus ke masalah hukum, yang mana Agam minta para terdakwa ini meminta maaf kalau misalnya seluruh perkara ini udah selesai aja. Nah, dalam sidang juga Agam ini menyampaikan harapannya, yang mana Agam berharap kalau para terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal tanpa ada keringanan apapun. Sama halnya dengan sang kakak, adik dari Agam sendiri ini juga berharap kalau para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahkan anak dari korban ini juga menangis ya ketika menyampaikan harapannya itu di hadapan majelis hakim dan juga terdakwa. Menurut keluarga atau menurut anak dari korban, perbuatan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut yaitu Kelasi Bambang ini sendiri dinilai sangat keji gitu ya. Yang mana dalam sidang ini Kelasi Bambang, kemudian Sertu Akbar dan juga Sertu Rafsin Hermawan ini duduk sebagai terdakwa Tribuners, yang mana ketiganya ini didakwa melanggar 340 KUHP soal pembunuhan berencana terkait penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Dalam dakwaan ini Bambang adalah penembak Ilyas dan rekan Ilyas bernama Ramli, sementara itu Sertu Akbar berperan sebagai perantara dari pembeli. Sementara Sertu Rafsin ini sebagai pembeli, yang mana mereka ini berniat menjual mobil sewaan milik Ilyas yang disewa oleh orang bernama Ajat Supriyatna. Dan persidangan ini memang masih akan terus berlangsung lagi ya Tribuners ya, sampai kemudian nantinya akan dijatuhkan berapa banyak vonis atau hukuman yang akan didapatkan oleh para oknum TNI Angkatan Laut ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dari korban ini menolak permintaan maaf dari ketiga oknum anggota TNI AL tersebut, dan juga ketiga TNI AL tersebut memberikan responsnya begitu ya. Jadi awalnya tim penasehat hukum ini meminta izin kepada majelis hakim agar clear waktu untuk meminta maaf kepada dua anak korban. Kemudian mendengar permintaan maaf, mendengar permintaan maksud kami hakim ketua lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf Agam Muhammad Nasruddin dan juga Rizky Agam Syahputra, yaitu kedua anak korban. Dan Arif menyatakan